Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang Allah puji akan sifat pembenaran yang sempurna, mempunyai ilmu yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan banyaknya amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengangkat namanya ke seluruh penjuru alam, serta Allah angkat kedudukannya di antara makhluk yang dekat dengannya, sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidaklah terlalu panjang lebar cerita akan Nabi Idris alaihissalam. Di dalam Al-Quran, hanya 3 ayat yang menyebutkan langsung tentangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa, innahu kana sadiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan aliyya," kata Allah subhanahu wa ta'ala. "Wadhkur fil kitabi Idrisa," kata Allah, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Innahu kana sadiqan nabiyya, sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ke tempat martabat yang tinggi. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang sangat masyhur, Nabi Idris ini adalah kakeknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu Nuh bin Lamik bin Matwasyalak bin Khanuh. Khanuh ini siapa? Khanuh inilah yang disebut dengan Idris alaihissalam. Idris bapaknya adalah Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Shits bin Adam. Adam punya anak Shits, Shits punya anak Anwash, Anwash punya anak Qanin, Qanin punya anak Mahlayil, Mahlayil punya anak Yarad, Yarad punya anak adalah Khanuk. Khanuk inilah yang kemudian disebut dengan Idris alaihissalam. Ya, jadi dia kakeknya Nabi Nuh dan cucu Nabi Adam yang ke-6. Ibnu Ishaq, salah seorang pakar sejarah, mengatakan Adam itu sempat hidup bersama dengan Nabi Idris 380 tahun. Umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. Di dunia ini sekitar 960 tahun dalam hitungan Hijriah. Sedangkan di akhirat, di surga maksudnya sebelum diturunkan, itu sekitar 43 tahun. Jadi umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Nabi Adam itu meninggalkan banyak cucu. Anak dan cucunya itu sudah tersebar kemana-mana dari pernikahan anak dan cucunya ini. Nabi Idris adalah cucu yang ke-6, ya, dari silsilah Nabi Shits. Kenapa Khanuk ini disebut dengan nama Idris? Para ulama berbeda pendapat. Masyhur para ulama mengatakan kenapa disebut dengan nama Idris, asal katanya dari Darosa Yadrusu Idris, karena dia orang yang suka belajar, orang yang suka mengkaji, orang yang suka mempelajari. Maka dia disebut dengan Idris. Nama aslinya adalah Khanuk. Belajar apa dia, hadirin jamaah sekalian? Belajar suhuf. Ya, sebagaimana kita ketahui, suhuf itu apa? Suhuf artinya lembaran-lembaran. Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan kepada para nabi kitab. Ya, kitab kita ketahui, ya, kitab ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain kitab, Allah juga menurunkan sahifah, ya, lembaran-lembaran. Sahifah itu diturunkan kepada Nabi Shits sebanyak 50 sahifah. Ya, Shits kakeknya Nabi Idris juga, ya, itu diturunkan berapa? 50 sahifah.
Kepada Nabi Idris sendiri diturunkan 30 sahifah. Kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah. Kepada Nabi Musa 10 sahifah. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maka karena banyak membaca ini, banyak belajar, Khanukh ini kemudian mendapatkan julukan Idris ya, karena dia banyak membaca dan banyak belajar. Yang paling masyhur kenapa Nabi Idris, Khanukh ini disebut sebagai Nabi Idris, karena dia banyak membaca, dia suka belajar membaca. Dan kakeknya Nabi Adam sebagaimana kita ketahui, yaitu mempunyai ilmu yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kata Allah ya. Dan Allah mengajarkan kepada Adam itu semua nama-nama, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nama, kata para ulama menafsirkan ayat ini, semua nama Nabi Adam tahu. Nama pohon, nama batu, nama hewan, nama gunung, nama malaikat, nama planet-planet, nama bintang, semuanya para Nabi Adam alaihi salam tahu. Bahkan ilmunya Nabi Adam mengalahkan ilmunya para malaikat. Falamma arada 'alal malaikati ambiuni bi asma'iha. Ketika ditampakkan kepada malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ambiuni bi asma'iha, kasih tahu aku tentang nama-namanya. Maka kemudian para malaikat menyadari bahwasanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang aku tidak ketahui. Ilmu kita ini wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit saja ya, semakin tinggi pendidikannya semakin dikit ilmunya, Bu. Tapi Nabi Adam alaihi salam Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu semuanya. Dia tahu nama gunung, dia tahu nama semuanya. Nabi Adam ini tahu. Wa'allamal Adam asma'a kullaha ya, dan kami ajarkan kepada Adam itu semua nama-nama, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa disebut dengan Nabi Idris padahal nama aslinya adalah Khanukh? Karena berasal dari kata darasa yadrusu Idris ya, belajar, orang yang suka belajar, orang yang suka mengkaji, orang yang suka mempelajari ya, dan yang lainnya. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, saat Rasulullah SAW ditanya tentang penulisan dengan kerikil, ketika beliau menjawab, Idris adalah nabi yang pertama menulis dengannya. Siapa mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis. Awwalu man khatta bil qalam, yang pertama menulis dengan pulpen itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris juga orang yang pakar dalam masalah tafsir dan hukum. Kaumnya menyebut beliau dengan gelar Harmas al-Haramisah. Nabi Idris juga yang pertama kali menjahit pakaian. Yang sebelumnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihi salam ya, sebelum Nabi Idris pakaian itu menggunakan kain, menggunakan kulit. Ya, sebelumnya menggunakan kulit. Maka yang pertama kali menjahit pakaian itu adalah Nabi Idris. Maka dia punya banyak kelebihan ini Nabi Idris alaihi salam. Yang pertama kali menulis dengan pulpen, yang pertama kali ya menjahit pakaian. Sudah pasti kalau menjahit pakaian ya dia juga yang menemukan kain. Ya, karena sebelumnya bukan pakai kain. Sebelumnya itu pakaian itu pakai kulit binatang. Nabi Idris lah pertama kali yang menemukan kain ini. Dan dia juga yang menjahit pertama kali. Kita tidak tahu lah bagaimana kulitnya ya. Mungkin bisa jadi sudah ada kapas, bisa jadi ya di zaman itu ya. Kapas, kemudian dia tenun kapas ini menjadi bahan, kemudian dia jahit. Mungkin bisa jadi juga ada jarumnya, cuman jarumnya bagaimana kita nggak tahu ya, nggak usah kita tanyakan karena tidak ada riwayatnya ya. Mungkin ada jarumnya juga. Ketika Nabi Idris alaihissalam sedang duduk kemudian menjahit pakaian, tiba-tiba ada iblis yang datang kepada Nabi Idris dengan menyerupai manusia. Iblis datang kepada Idris ya alaihissalam menyerupai manusia ya, kan setan itu bisa ya menyerupai
manusia. Di dalam kisah Nabi Muhammad pun berapa kali kan, ketika musyawarah di Darun Nadwa ingin membunuh Nabi Muhammad, itu ada usul dari iblis, dari setan. Kemudian ketika perang Badar itu setan juga menyamar sebagai manusia. Dia datang ini kemudian bertanya kepada Idris ketika dia lagi menjahit, "Wahai Idris, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu." Apa kata Idris? Dia bilang, "Bisakah Allah itu kan maha besar? Bisakah Allah membuat bumi yang besar ini dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk ke dalam lubang jarum yang kamu miliki itu?" Nah, ini apa pertanyaan yang membuat apa? Keraguan. Ya, ini bukan bertanya untuk mengetahui, tapi bertanya untuk membuat orang itu ragu. Pertanyaan iblis seperti ini. Kata Nabi Idris, "Saya ini pendengarannya agak kurang kedengaran. Coba engkau mendekat lagi sedikit." Nah, ternyata dan Nabi Idris tahu ini yang bertanya iblis. Ya. Maka ketika iblis mendekat, dicolok matanya pakai jarum itu. Ya. Langsung dicolok matanya, kemudian berteriak dan kabur langsung iblis daripada hadapan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam juga yang pertama kali bisa ilmu nujum dan hisab. Ilmu nujum ini bukan ilmu santet. Ilmu nujum ini ilmu perbintangan. Ya, ilmu apa? Perbintangan. Nabi Idris tahu bagaimana misalnya bintang ini, ya, tanda-tanda bintang ini itu apa. Itu kan ilmu, kalau kita sekarang namanya ilmu apa? Ya, astronomi atau astrologi gitu ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan langit dan bintang-bintang. Ya, ilmu Nabi Idris yang pertama kali memahami ilmu tersebut. Setelah zaman Nabi Idris alaihissalam, ilmu perbintangan ini kemudian disalahgunakan. Ya, Namrud, di zamannya siapa Namrud? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian membuat gugus-gugus bintang ini sebagai ramalan. Nah, yang sekarang ini diambil lagi nih. Ini sebenarnya dilakukan pertama kali oleh Raja Namrud. Ya. Artinya Namrud ingin membuat ramalan kita ini, kehidupan kita ini tidak ada kaitannya dengan Allah. Hidup kita ini berjalan saja begitu saja. Kami yakin ya Allah, Engkau memang menciptakan kami. Ya, tapi urusan hidup kami, Engkau nggak usah urusin hidup kami. Engkau duduk saja tenang, kami urusin hidup kami sendiri. Nah, maka dia yakin dengan ramalan-ramalan gugus bintang yang pada hari ini dibawa itu. Ya, kita yakin kan pada hari ini kan, kalau dulu nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak ya. Kalau dulu itu ngelihat majalah atau koran itu pasti ada, masih ada juga ya. Kita mungkin nggak tahu lagi. Sekarang tuh Korpikon misalnya, oh kamu nggak bagus berbisnis hari ini, atau kamu nggak boleh keluar rumah hari ini, jodoh kamu nggak bagus hari ini. Hadirin jamaah sekalian, itu adalah tradisi-tradisi orang dahulu yang sudah ditinggalkan. Ya, kemudian dibawa lagi kembali ke sini. Intinya adalah untuk membuat kehidupan manusia ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris yang pertama kali, ya, memahami ilmu nujum dan ilmu hisab, ilmu tentang matematika dan yang lainnya. Itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya" di dalam surat Al-Maryam tadi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Para ulama berbeda pendapat. Ini banyak sekali pendapat ulama di dalam masalah ini. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat dia di dalam kedudukan yang tinggi. Di dalam Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya ada dua pendapat ulama dalam masalah wa rafa'na lahu makanan 'aliyya. Wa rafa'nahu makanan. Kami angkat dia di dalam kedudukan tempat yang tinggi. Ada ulama yang mengatakan adalah majaz. Ini adalah majaz, bukan dia diangkat ke langit, tetapi kedudukan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pendapat yang seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami angkat engkau bagimu agar engkau diingat, ingatanmu. Maka para ulama ada yang berpendapat seperti itu, bahwasanya ini adalah majazi. Karena itulah mereka berpendapat, nanti ditarik lagi, ada ulama yang berpendapat bahwasanya Nabi Idris itu bukanlah Khanuk,
yang kita ceritakan di awal tadi. Tetapi Nabi Idris itu adalah nama lain daripada Nabi Ilyas. Ya, dari kalangan Bani Israel. Ini ada pendapat yang seperti itu ya. Nanti di akhir kita akan bahas ya pendapat ulama. Kenapa kok mereka bisa berpendapat seperti itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pendapat yang azhar, pendapat yang paling jelas, yang paling sahih, dan ini pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Nabi Idris alaihissalam memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit. Ya, memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju langit, ya. Nah, ada perbedaan pendapat lagi di dalam Jami'ul Ahkam dari Qurtubi, yaitu ada perbedaan pendapat lagi apakah Nabi Idris alaihissalam itu diangkat sebagaimana diangkatnya Nabi Isa alaihissalam yang dalam keadaan masih hidup sampai sekarang. Apakah dia itu dicabut nyawanya dulu oleh Allah Subhanahu wa taala baru kemudian diangkat? Nah, pendapat yang paling sahih dari beberapa riwayat adalah Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, tetapi dicabut nyawanya ketika Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ketinggian martabat Nabi Idris ini telah ditegaskan di dalam kitab As-Sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, tentang hadis Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat. Dan juga ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab salah seorang sahabat, ya, yang saat itu aku bersama mereka. Ya. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah kepada Idris, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Ka'ab menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak keturunan Adam. Dan aku menyukaimu untuk menambah amalanmu itu. Ya. Selanjutnya, seorang temannya dari kalangan malaikat menemui beliau, Nabi Idris. Ya, seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini. Ya. Jadi Nabi Idris ini diceritakan berteman dengan seorang malaikat. Ya. Nah, di sini tidak dijelaskan malaikat siapa itu, tetapi saya mendapatkan di dalam kitab Jami'ul Ahkam dari Qurtubi bahwasanya malaikat yang mengangkat Nabi Idris ini adalah malaikat pembawa matahari, dan dia berteman dengan malaikat yang membawa matahari. Suatu saat Nabi Idris keluar dari rumahnya. Ya, ketika dia keluar dari rumahnya, kemudian kulitnya ini terkena panasnya matahari. Maka dia bilang, Masya Allah, panas sekali matahari pada hari ini. Maka Nabi Idris ketika itu teringat dengan bagaimana sih susahnya tugasnya malaikat yang bertugas untuk menjaga atau mengangkat matahari. Ya, menurut Nabi Idris. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, ringankanlah matahari ini dan kurangilah panasnya kepada malaikat yang sudah menjaga, yang engkau perintahkan untuk menjaga matahari ini. Maka tiba-tiba hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini merasa bahwasanya panasnya itu berkurang dan juga beratnya itu semakin ringan. Maka dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa ini matahari menjadi ringan? Ya, maka Allah menjawab, wahai malaikat, sesungguhnya hambaku Idris berdoa kepadaku, ya, agar meringankan pekerjaanmu. Nah, maka malaikat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk bertemu kepada Nabi Idris alaihissalam. Maka bertemanlah Nabi Idris dengan malaikat penjaga matahari ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian malaikat ini tadi berkata, ya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku begini dan begini. Beliau lalu berbicara kepada malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Ya. Selanjutnya malaikat naik bersama beliau, bersama Nabi Idris maksudnya, ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Ya.
Selanjutnya, malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, manakah Idris? Malaikat itu menjawab, ada di belakang punggungku. Malaikat maut berkata, sungguh menakjubkan, aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya, lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit yang keempat. Maka aku menjawab, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi. Setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Idris di sana di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat maut ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Ini riwayat dan ini pendapat yang paling sahih, riwayat yang paling sahih dari Ibnu Abbas daripada Ka'ab. Malaikat maut kemudian bertanya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut Nabi Idris di langit yang keempat. Maka dia bingung, bagaimana aku akan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat padahal Nabi Idris ada di bumi. Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Idris, baru dia sadar bahwasanya Allah mencabut itu di langit yang keempat, karena memang Allah mengangkat Nabi Idris alaihissalam sampai ke langit yang keempat dan dicabut nyawanya ketika dia di langit yang keempat. Di sini juga ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan ayat tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa Idris berkata kepada malaikat, tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi sisa umurku? Malaikat itu pun bertanya kepada malaikat maut yang sudah ada bersamanya, berapa lagi sisa umurnya? Malaikat maut menjawab, aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu. Malaikat maut lalu melihat catatan umurnya, kemudian ia berkata, engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi. Selanjutnya malaikat itu melihat ke bawah sayapnya, yaitu tempat di mana Idris berada. Ternyata Idris telah dicabut nyawanya sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Riwayat ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Riwayat di atas merupakan kisah Israiliyat dan ada bagian kisah yang ditolak kebenarannya. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, dan kami mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ia berkata, Idris diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat, sebagaimana halnya pengangkatan Isa al-Masih ke langit. Tetapi menurut Imam Ibnu Katsir, pendapat ini ditolak. Pendapat ini mesti dikritisi karena ada pendapat yang kuat. Tadi riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Idris memang diangkat dalam keadaan hidup, tetapi di langit yang keempat kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat karena hadisnya muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ada juga pendapat bahwasanya Nabi Idris alaihissalam itu bukan kakeknya Nabi Nuh, tetapi adalah Ilyas, yaitu salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih berkaitan dengan Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah naik Isra wal Mi'raj dan di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris mengatakan kepada Rasulullah, ahlan ya Nabiyyus salih wal akhus salih. Selamat datang wahai Nabi yang saleh dan keluarga dan saudara yang saleh. Menurut mereka hadis ini mengatakan bahwasanya Nabi Idris ini bukan Khanukh tetapi Ilyas. Bukan punya satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia memanggil Rasulullah dengan wal akhus saleh dan keluarga dan saudara yang saleh. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan ahlan ya nabiyyus salih
wa benus soleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Nabi Ibrahim dan Nabi Adam mengatakan memanggil Nabi Muhammad dengan anak. Artinya ada silsilah keturunan. Sedangkan Nabi Idris mengatakan dengan Nabi Muhammad tidak menggunakan kata-kata anak, tapi menggunakan kata-kata saudara. Artinya dia bukan khonuk di zamannya Nabi Nuh, tetapi salah seorang Nabi di zaman Bani Israel, yaitu Nabi Ilyas. Nama lainnya adalah Idris. Menurut Imam Ibnu Katsir, riwayat hadis ini tidak bisa diterima. Hujjah menggunakan hadis ini tidak bisa diterima. Karena kenapa? Bisa saja perawinya itu ketika meriwayatkan kata-katanya itu bisa salah. Ada ihtimal, ada kemungkinan salah perawi itu ketika meriwayatkan hadis tersebut. Menurut Imam Ibnu Katsir. Dan juga kalau memang perawi itu benar meriwayatkan kata-katanya dengan wal akhus saleh, maksud dalam hadis itu adalah tawaduknya Nabi Idris alaihissalam. Bentuk tawaduknya Nabi Idris tidak mau dianggap sebagai bapak, ya, karena sebagaimana kita ketahui Nabi Adam adalah abul bashar, bapaknya manusia, sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Maka Nabi Idris tidak mau menggunakan kata-kata al-ab, kata-kata anak, ya, kata-kata anak, tetapi menggunakan kata-kata al-akh ataupun saudara. Ya, yang bagaimana kita ketahui juga Nabi Ibrahim itu adalah ulul azmi minar rusul, ya, termasuk daripada nabi-nabi yang terpilih, ulul azmi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Idris itu masih hidup atau tidak? Nabi Idris itu sudah meninggal di langit yang keempat. Jadi ketika dia naik ke langit yang keempat, nyawanya itu dicabut oleh malaikat maut. Tapi nyawanya itu tidak dicabut ketika dia di bumi. Warafa'nahu makanan aliyah. Dan kami angkat dia ke tempat yang sangat tinggi.